adik-adik GPD Sejahtera, salam hangat dari Kak Sangkot buat kalian semuanya. Masih ingat dengan foto-foto tadi? Tidak terasa sudah hampir setahun ya. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal kembali. Puji Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Allah untuk manusia, agar manusia beroleh pengetahuan akan pengenalan akan Allah, agar manusia dapat mengenal kebenaran yang dapat memimpin pada hidup, biar manusia tidak sesat ataupun binasa. Nah, untuk itu, para adik-adik, para umat Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan agar kita semakin dibangun dalam pengenalan akan Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dalam sikap yang hormat, tutup mata dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, dalam pertengahan ibadah kami, semua karena anugerah dan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami lebih lagi Tuhan untuk mengenal-Mu, agar kami boleh berjalan di dalam terang-Mu, di dalam kebenaran, agar kami beroleh hidup, dan kami boleh semakin hari semakin diberkati, bertumbuh dalam iman, pengenalan akan Kristus. Untuk itu, urapi kami Bapa dengan roh hikmat, roh pengwahyuan, biar kami mengerti akan firman-Mu dan hati kami subur untuk firman-Mu, biar firman itu tumbuh di dalam diri kami, dan kami terima berkat-Mu Tuhan, pengurapan dan penyertaan dan berkat surgawi boleh mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya dan duduk yang manis. Dan tema kita di hari ini adalah bicara tentang hikmat. Ya, hikmat. Dan firman Tuhan yang kita kutip hari ini adalah diambil dari Amsal 8 ayat 12. Mari bantu Kak Sangkot untuk membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Boleh bantu sekali lagi bacanya? Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, adik-adik yang terkasih, tentu adik-adik ingin menjadi orang yang pintar, bukan? Tentu adik-adik ingin menjadi orang yang bijaksana, bukan? Tentu adik-adik ingin menjadi orang yang berpengetahuan, bukan? Nah, banyak orang juga ingin orang yang pintar, menjadi bijaksana, menjadi cerdas. Tetapi sedikit di antara mereka menjadi orang yang berhikmat. Di antara kecerdasan, kepintaran, dan pengetahuan dan kebijaksanaan, ada yang lebih tinggi daripada itu, yaitu hikmat. Nah, untuk itu kita akan bahas hikmat di hari ini. Yang pertama, apakah itu hikmat? Hikmat adalah ciptaan Tuhan. Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Jadi, hikmat adalah ciptaan Tuhan, dan hikmat adalah sumbernya datangnya dari Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana cara mendapatkan hikmat Tuhan? Yang pertama, takutlah akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi adik-adik, untuk mendapatkan hikmat, mulailah dengan takut akan Tuhan, karena itu adalah permulaan daripada hikmat. Dan yang kedua, kejarlah hikmat dengan memperoleh pengertian akan pengenalan akan Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus senantiasa semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin memperoleh pengenalan akan Tuhan. Karena semakin kita mengenal Tuhan, maka hikmat kita pun akan nanti semakin bertambah-tambah. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kuasa. Nah, yang ketiga adalah tindakan hikmat. Nah, mari kita baca bersama-sama Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah murni.
Murni artinya ada suci atau tulus sesuai dengan kehendak Allah. Jadi apapun yang dilakukan adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua adalah pendamai. Jadi orang yang memiliki hikmat dari Tuhan, orangnya mencari teman, bukan mencari musuh. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik mencari teman atau musuh? Jadilah orang yang mencari perdamaian atau pendamai dimanapun adik-adik berada. Nah, yang ketiga adalah peramah. Peramah artinya tidak sombong. Nah, sebagai orang yang berhikmat, marilah kita menjadi orang yang ramah dimanapun berada dan tidak sombong ketika kita ditegur. Dan yang keempat adalah penurut. Ya, penurut. Kita sebagai anak Tuhan harus menuruti apa kata orang tua, apa kata Tuhan, dan apa kata-kata guru yang membangun hidup kita. Nah, jadilah anak-anak penurut yang penuh hikmat, dan jadilah berhikmat, adik-adik yang terkasih. Kelima, penuh belas kasihan. Jadi janganlah ada yang berkata, orang yang berhikmat, dia tidak memiliki belas kasih sedikit pun kepada orang lain, kepada saudara ataupun temannya. Tetapi orang berhikmat adalah orang yang penuh belas kasih, mengampuni dan memaafkan, dan menolong tentunya. Keenam, buah-buah yang baik atau perbuatan yang baik. Nah, adik-adik, sebagai orang berhikmat, kita harus rajin berbuat yang baik. Janganlah ada adik-adik yang suka usil sama temannya. Ketika adik-adik usil dan suka usil sama temannya, adik-adik bukanlah orang yang berhikmat atau orang yang berbuat baik. Nah, yang ketujuh, tidak memihak. Artinya, dia selalu berbuat yang adil dan tidak memihak kepada teman ataupun lawan, tetapi dia mengadili dengan adil. Dan yang kedelapan, yang terakhir, tidak munafik. Ya, adik-adik, sebagai orang berhikmat, mari kita hidup tidak munafik. Nah, teman-teman, itulah hikmat yang datangnya dari atas, yaitu murni. Berbeda dengan hikmat yang datangnya dari dunia. Hikmat yang datangnya dari dunia adalah dimulai dengan kebohongan, dusta, dan tipu daya. Berbeda dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Dan tentu hikmat yang dari dunia adalah hikmat yang membinasakan kita umat manusia. Dan yang terpenting adalah orang yang dikaruniainya hikmat adalah orang yang dikasihinya. Dan hikmat yang datangnya dari Tuhan itu menyelamatkan orang itu. Sementara hikmat yang datang dari dunia itu membinasakan orang itu. Dan hikmat yang datangnya dari Tuhan sungguh tidak terbatas dan tidak terjangkau. Seperti bagaimana kuasanya Tuhan dan kebesarannya Tuhan, tidak terbatas dan tidak terjangkau. Berbeda dengan pengetahuan yang sumbernya adalah dari buku, dari pengalaman, dan semuanya terbatas. Berbeda dengan hikmat. Jadi bagaimana sekarang? Adik-adik apa memilih hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, atau memilih semuanya? Ya, kita harus memilih semuanya. Tetapi kita harus mengutamakan hikmat di atas segala sesuatunya. Ketika kita memiliki hikmat, maka pengetahuan, kecerdasan itu akan menyusul. Dan itu semua di dalam hikmat. Nah, jadilah adik-adik orang-orang yang berhikmat. Yakobus 1 ayat 5 dan 6 berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikannya kepada manusia, semua manusia, dan hendaklah dengan tidak bimbang. Nah, adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama dan meminta hikmat Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman yang kau berikan di dalam hidup kami, pelajaran yang membangun hidup kami. Biarlah Tuhan firman ini tinggal di dalam hati kami dan berbuah dan bertumbuh dan semuanya memuliakan nama Tuhan. Berkati kami, selalu kami boleh beroleh hikmat dimanapun kami berada, menghadapi situasi-situasi saat ini. Dan saat-saat ini kami sering lebih banyak di rumah, kami boleh beroleh hikmat bagaimana kami supaya tidak jenuh, supaya kami tidak bosan, dan kami juga boleh belajar dengan baik. Untuk itu Bapa yang baik, berikan kami hikmat daripadamu, supaya kami boleh hidup dengan bijaksana dan
kami boleh semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan, dan hidup kami boleh semakin baik, semakin pintar, semakin bijaksana, dan semakin boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur penyertaan-Mu. Berkati kami selalu sehat dalam lindungan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kalian punya tugas hafalan ya, yaitu Amsal 8 ayat 12. Itu dihafal. Dan juga kalian punya tugas yang lain, yaitu menggambar dan menulis. Yaitu siapkan sebuah buku kertas atau buku tulis, dan pulpen atau pensil warna, kalau bisa pensil warna, dan Alkitab. Lalu kalian cari ayat di Alkitab, minimal 5 ayat Alkitab yang berbicara tentang hikmat. Lalu kalian tuliskan di sebuah kertas atau di sebuah buku tulis, bergambar seperti yang kakak bikin seperti ini. Nah, kalian boleh menggambarnya dengan gaya kalian, dengan kreasi kalian, dengan warna, dengan variasi yang berbeda-beda. Dan setelah kalian menggambarnya seperti ini, dan jangan lupa tuliskan ayat firman Tuhan yang kalian cari tadi di dalam daun yang kalian gambar tersebut. Oke, kalau sudah, kirimkan ke WA Kasangkot yang bisa kalian dapatkan di grup sekolah minggu. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. God bless you.